Oke guys, balik lagi bersama saya Review Uchiha. Terima kasih sudah menonton channel Teknisi Wifi dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau belum subscribe ya sebaiknya subscribe lah ya untuk mendukung channel Teknisi Wifi terus aktif dan terus berkembang. Apalagi buat kalian yang sudah join member Teknisi Wifi, saya berterima kasih karena itu bentuk apresiasi yang paling berarti buat saya ya. Nah, di sini mungkin hampir sebulan yang lalu saya pernah merakit tentang BMS Battery Management System menggunakan baterai 18650. Yang saya rakit dulu contoh itu hanya 3 baterai ya. 3 baterai, 1 2 3. 3. Nah, dulu itu saya coba 3 baterai menggunakan BMS. Ini ketutupan ya, udah saya isolasi. 3 baterai dengan BMS 6 ampere 3S ya, 3S. BMS-nya itu tipe 3S 6 ampere, bisa menghidupkan satu router Asus, kalau nggak saya Asus kemarin itu hingga 15 menitan lah, 15 menit ya. Nah, sekarang sudah saya rakit menggunakan atau di paralel ya ke belakang. 1 2 3 4 5 6 kali 3 18 ya, 18 baterai dengan BMS yang masih sama, itu menggunakan baterai 3S 6 ampere. Keuntungan baterai ampernya kecil, BMS-nya kecil, lebih bagus ya dalam proteksinya ya. Ketika terjadi short, seandainya misalkan baterai kurang dari 6 ampere, misalkan baterai total dari seluruhnya itu kurang dari 6 ampere, kita menggunakan BMS 6 ampere, maka ketika short itu mungkin si BMS belum mendeteksi adanya short karena ampernya belum tercapai ya. Apalagi kita menggunakan BMS dengan ampere yang 100 ampere, baterainya paling hanya misalkan 3 ampere 4 ampere ya. Walaupun kita jumper itu mungkin BMS belum deteksi adanya short mungkin ya, karena belum terpenuhi kondisi shortnya. Jadi makanya ada keuntungan kita menggunakan BMS dengan ampere yang kecil, tapi kerugiannya ya kita nggak akan bisa mengangkat sesuatu alat yang melebihi kapasitasnya. Misalkan kayak starter motor ya, mungkin ya BMS 6 ampere kita pakai dirakit untuk menjadikan aki motor ya, pasti ketika kita pencet starter itu kan mungkin ampernya melebihi 6 ampere. Nah, BMS mungkin akan mendeteksi bahwa itu short ya, efeknya akan mati. Artinya ya sesuaikanlah ya mungkin ya. Nah, cuman di sini kan kemarin saya beli second dan juga bekas-bekasan laptop dan bekas-bekasan powerbank, jadi kapasitasnya bahkan saya nggak tahu ya. Di sini saya nggak punya alat ukur, bahkan kemarin saya nyoldernya aja kemarin pakai solder 40 watt ya, itu harus dibantu dengan solder uap. Nah, kesalahan saya kemarinnya itu di situ ya, saya nyolder menggunakan solderan 40 watt. Itu harusnya kita menggunakan solder 80 watt sampai 100 watt ke atas lah ya, untuk dapat menyolder baterai 18650 ini. Tipenya ya, baterai tipe 18650. Tipe baterai itu bisa, kalau misalnya udah coba menggunakan solderan 80 watt itu bisa ngangkat, langsung bisa disolder. Itu kemarin saya salahnya di situ ya, menggunakan solderan 60 watt. Kenapa kita nggak pakai patri yang langsung buat nikel gitu ya? Ya modal duit lagi ya kalau kayak gitu ya. Sini kan kita modal kere lah ya. Apalagi solderan, walaupun kita beli solderan untuk nyolder baterai misalkan 80 watt, 100 watt gitu ya, 120 watt dan sebagainya, kita nggak akan rugi-rugi amat karena solderan, namanya solderan ya, bisa dipakai untuk menyolder apapun ya, bisa solder kabel dan sebagainya. Jadi nggak terlalu rugi-rugi amat ya. Nah, terus di sini sudah saya cabut ya, sejak tadi kita sedang menerangkan, mengobrol dan sebagainya. Ini sudah saya cabut powernya di sini. Ingat, ini yang di atas sudah nggak dipakai ya. Di atas nggak dipakai. Nah, ini sudah cabut. Nah, ini yang listriknya bunyi ya. Nah, di sini yang di atas nggak dipakai, punya nggak nyala, dicabut ya. Kan yang kedua ini lampu menyala, dia karena terhubung ke BMS ya. BMS di paralel untuk menghidupkan kabel begini ya, kabel ini dua.
ini satu di paralel ya, paralel di sini untuk menghidupkan mikrotik dan router. Sedangkan yang router sana ini pakai kabel ini ya, kabel LAN ya, powernya pakai kabel LAN ini ke adaptor yang ini nih. Dia nggak melewati, belum saya masukkan ke BMS. Nah ini ya, masih pakai LAN ya. Jadi kita yang pakai melewati BMS itu di paralel ini hanya untuk mikrotik dan satu router ISP1 ini ya. Kita sudah mengobrol panjang dari tadi ya, mungkin bisa 15 menit 10 menit. Ini masih normal, masih menyala, tidak terjadi hal-hal yang mati ketimbang kita menggunakan UPS. Saya pernah review UPS, saya juga masih menggunakannya, ini rangkaiannya masih terhubung dengan UPS ya. Kabel powernya masih terhubung ke UPS. Mungkin nanti saya akan coba cabut ya, saya nggak pakai lagi UPS ke aki ya, karena UPS paling kuat 2 jam, 1 jam 2 jam lah, habis itu habis. Sedangkan kita pakai baterai dengan 18 baterai, beli baterai pun di online hanya 2.501 dikali 18 unit ya. Tapi rencananya nanti mau tambahkan lagi mungkin sampai 30 unit ya, 30 baterai, maksudnya 30 baterai di paralel, supaya ini kemarin sudah saya tes, kebetulan kemarin mati lampu itu lebih dari 3 jam. Nah ini masih bertahan 3 jam, setelah lebih dari 3 jam mati ini habis untuk menghidupkan 2 ya, mikrotik dan router. Ini beneran nggak anti delay. Nah kita coba aja ya, saya akan colok nih kamera, saya arahkan aja ke sana ya, ke mikrotik. Ini saya akan colok ini nih ya, jangan tuh. Nah ini saya akan arahkan ke sana aja biar kalian bisa ngeliat ada perubahan nggak di kameranya, biar saya colok ini ya. Oke. Ini adaptornya agak rusak sih sebenarnya. Nah. Oke, tidak kedip ya, tidak ada aktif seperti reboot dan sebagainya, itu masih enggak. Kalau reboot kan berarti ada delay. Nah ini kan berarti nggak ada delay ya. Ini sudah saya colok ya, sudah saya hubungkan, jadi sudah langsung mengalir, sudah langsung mengisi dan juga menyuplai kedua router tersebut. Jadi enaknya di situ kita menggunakan BMS ini tanpa delay. Nah aman nggak untuk adaptor dan juga si baterai. Nah gini ya, namanya baterai, walaupun kita langsung baterai ini menggunakan BMS ya, khusus menggunakan BMS. Kalau nggak pakai BMS kita paralel langsung kayak gini ya, pasti ini akan cepat rusak, akan cepat drop karena berlebihan, mengecas berlebihan. Nah dengan adanya BMS, dia otomatis ketika penuh si BMS akan meng-off charger. Saya udah pernah mengujinya dengan menggunakan voltmeter atau power supply yang meter yang saya putar-putar tuh, voltnya bisa saya atur. Nah saya isi voltnya 12 volt, kan ada jarumnya gitu ya. Ketika dia mengisi kan ada aktivitas voltnya, ketika dia nggak mengisi dia akan kembali ke 0. Nah menggunakan BMS dia otomatis lama-kelamaan udah ke 0, artinya dia sudah memutus, dia sudah tidak mengisi gitu ya. Kalau tanpa BMS dia akan terus mengecas, nanti efeknya ini akan drop atau cepat drop lah. Lalu pakai BMS apakah nggak pernah drop? Nah sama aja, akan tetap drop, namanya baterai ya. Kalau kalian walaupun sistemnya cabut colok, dicas penuh terus udah penuh dilepas lalu colok lagi dan sebagainya, itu aja namanya baterai, main drop aja. Ini sudah sebulan ya, udah berjalan sebulan di paralel seperti ini, nggak pernah saya cabut-cabut. Kali ini doang saya cabut karena untuk review. Ini saya colokin aja dan masih berjalan, bisa backup kemarin ya, mati lampu 3 jam. Itu masih worth it, masih bagus. Seandainya nanti setahun kemudian baterainya drop gara-gara paralel ya, bukan juga.
Ya namanya baterai kan, seperti tadi saya bilang, mau dilepas cabut colok, lepas cabut colok, penuh dicabut dilepas, ya pasti lama-lama performa turun ya. Jadi ya kayak gitu. BMS ini jadi fungsinya seperti kita penuh cabut colok gitu ya. Jadi fungsinya kayak gitu enaknya pakai BMS dan tanpa delay. Dulu sering banget ditanyain orang ke saya, sistem UPS tanpa delay. Kalau misalnya UPS kan masih ada delay, kayak ada ceklek gitu kan, ada bunyi ceklek, nah, itu nyala, ceklek mati gitu. Dan BMS enggak, dia nggak ada suara, otomatis nyala terus gitu ya. Oke, nanti juga ini saya bongkar lagi nih, makanya sisibanya dulu saya salah-salahan karena untuk menguji aja. Nanti rencananya saya akan tambahkan lagi nih, hanya menggunakan 18 baterai. 18 baterai aja bisa menghidupkan dua router ini, Mikrotik dan router, selama 3 jam. Jadi rencananya saya pengen tambahkan lagi beberapa baterai ya, bisa biar supaya 4 jam 5 jam lah gitu. Oke, kayak gitu aja kali ya, ini review tentang BMS dan juga sistem backup, power backup Mikrotik, anti delay, dan langsung di paralel gitu ya. Lebih hemat budget ketimbang kita menggunakan UPS seperti ini. Udah UPS nya gitu gede ya, mahal, ada akinya juga gede, aki mobil ya. Nah sebenarnya kita pakai ini baterai BMS langsung di paralel tanpa delay, bagus. Udah kayak gitu aja ya, simple. Oke, itu aja ya review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apakah merusak adaptor gitu ya, kan ada juga yang bertanya apakah ada merusak adaptor gitu. Ya tergantung juga adaptornya. Ada yang adaptornya itu yang mendeteksi adanya fault, short atau apalah kayak gitu. Misalkan kayak power supply ini, kayak ini kan bekas power supply komputer nih, dia bisa terhubung. Jadi kan kalau ini agak rumit juga dijelaskan nih, intinya dia bisa mendeteksi adanya short gitu dan sebagainya. Nah untuk adaptor biasa ini kan dia DC nih, DC ya harusnya aman karena di depannya biasanya ada dioda gitu ya. Itu aja lah. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rifai Wijaya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Jangan rusak lah monitornya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.